Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Dafa dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di video ini saya ingin membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Kerangka Konstitusi dan Prinsip Checks and Balance. Dalam pemerintahan pasti punya aturan. Maka dari itu perlunya checks and balance. Contohnya seperti ini. Coba kita bayangkan kalau suatu negara itu tidak punya aturan ataupun seperti presiden yang memiliki kekuatan tanpa ada kendali. Jadi suatu negara itu bisa diatur sesuka hati olehnya. Tidak dapat kita bayangkan suatu hal yang terjadi seperti itu. Jika kekuatannya digunakan secara semena-mena, rakyat yang akan dirugikan. Karena itu Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, tahun 1945. Serta menerapkan prinsip yang dinamakan check and balance. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai kepala negara, yang kedua kepala pemerintahan. Artinya presiden tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga bertanggung jawab langsung dalam menjalankan pemerintah sehari-hari, seperti membuat kebijakan, memimpin kabinet, dan mengatur jalannya negara. Namun penting untuk kita agar memahami seperti meskipun presiden memiliki kekuatan besar dan secara ini absolut, kekuatan tersebut tidak mutlak. Tidak absolut, maksud saya tidak mutlak. Semua tetap dibatasi oleh aturan ataupun konstitusi. Jadi presiden tidak bisa semena-menanya. Ada beberapa ciri utama yang menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial, yaitu yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu karena kita merupakan negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat memilih pemimpin. Jadi siapapun bisa jadi presiden. Lalu kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Artinya apa? DPR tidak bisa menjatuhkan presiden secara sembarangan, tetapi harus melalui hukum yang bermekanisme. Jadi ada hukum yang diharuskan jika ingin menurunkan sebuah presiden. Yang ketiga, masa jabatan presiden itu tetap, yaitu 5 tahun dan cuma bisa 2 periode. Keempat, presiden juga tidak bisa membubarkan DPR. Karena apa tidak bisa membubarkan DPR? Kalau presiden bisa membubarkan DPR, itu terjadi dominasi kekuasaan oleh presiden. Dari sini kita melihat bahwa sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan absolut. Lalu agar kekuasaan tidak terpusat pada presiden, Indonesia membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian utama, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh presiden dan kabinet yang bertugas menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif. Ini dijalankan oleh DPR dan DPRD yang bertugas membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif, yaitu dijalankan oleh lembaga peradilan yang seperti kita kenal itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dua hal ini merupakan kekuasaan yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pembagian ini bertujuan agar tidak ada satu lembaga atau suatu kekuatan yang terlalu kuat. Jadi dibagi-bagi agar kekuatannya ini tidak absolut, dibagi-bagi merata. Lalu disinilah checks and balance digunakan. Sebelum itu kita harus memahami dulu apa checks and balance itu. Checks and balance itu seperti sebuah lembaga negara yang saling mengawasi dan membatasi suatu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Contohnya nih seperti DPR, dia membuat undang-undang, tetapi presiden harus menyetujui. Jadi kalau tidak disetujui, undang-undang yang DPR buat itu tidak akan berlaku. Sedangkan presiden, dia menjalankan pemerintahan, tetapi DPR berhak mengawasi kebijakan yang dibuat. Lalu jika ada undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Jadi dengan sistem check and balance ini, ketiga hal tadi tidak ada dari mereka yang berdiri sendiri. Mereka memiliki pengawasannya masing-masing. Mengapa sih check and balance ini penting? Prinsip check and balance ini sangat penting dalam menjaga sebuah demokrasi. Karena tanpa sistem ini, kekuasaan bisa menjadi otoriter. Jadi seperti satu orang bisa mengontrol segalanya tanpa batas, tanpa kontrol ataupun tanpa aturan. Jadi dengan adanya pengawasan dan sistem tersebut, lembaga, presiden, dan mahkamah itu tidak bisa semena-mena terhadap rakyat. Karena jika mereka memegang penuh kekuasaan, yang rugi pasti rakyat. Semua ini berjalankan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berfungsi sebagai aturan tertinggi yang mengatur bagaimana negara dijalankan, siapa yang berkuasa, dan apa batasannya. Dengan adanya konstitusi, kekuasaan negara tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jadi sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dengan pembagian kekuasaan yang jelas menggunakan prinsip checks and balance yang saya jelaskan tadi. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak. Contohnya tadi yang seperti saya sebutkan otoriter. Tujuannya ya cuma satu, memastikan tidak ada yang memiliki kekuasaan lebih dan mewujudkan pemerintahan yang adil agar rakyat terlindungi kepentingannya. Pada akhirnya, sistem pemerintahan bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan tanggung jawab. Karena negara yang baik bukan yang paling kuat pemerintahannya, tetapi yang paling mampu menjaga kesejahteraan dan keadilan demi masyarakatnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.